S. Dan selamat datang kepada Kak Endang Dwi Lestari Kusumas Tuti STRDS selaku alumni Teknologi Industri Cetak Kemasan tahun 2015. Oke, baik. Gimana nih perasaannya teman-teman? Udah break sama, pasti energinya udah full lagi kan? Nah, ayo dong coba semangatnya dibakar lagi nih biar nggak ngantuk juga untuk acara sharing section pada siang kali ini. Oke, lanjut langsung saja acara ini saya serahkan kepada moderator cantik kita lagi, yaitu kepada Halisa. Kepada Halisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ivan atas kesempatan yang telah diberikan. Kembali lagi bersama saya, Halisa, selaku moderator. Gimana nih teman-teman? Masih semangat gak nih untuk acara sharing session bersama alumni? Masih dong. Masih. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara sharing session ini, izinkan saya memperkenalkan siapa aja sih kakak alumni yang akan menceritakan pengalamannya pada siang hari ini. Pertama ada Kak Rani Setiani, STRDS, alumni TICK 2015. Kak Rani bekerja di PT Temprina yang merupakan Jawa Post Group. Dan pembicara kedua kita ada Kak Endang Dwi Lestari Kusumastuti, STRDS, atau yang akrab disapa Kak Ajeng, alumni TICK 2015. Kak Ajeng bekerja sebagai Packaging Development di PT Mestika Pharma. Nah, pasti teman-teman semua sudah nggak sabar kan untuk acara selanjutnya. Baiklah, kalau begitu, peserta sharing alumni sekalian, langsung saja kita mulai acara sharing session bersama Kak Rani sebagai pembicara pertama dan selaku alumni TICK tahun 2015. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV Kak Rani terlebih dahulu. Ya, Kak Rani Setiani merupakan lulusan program studi teknologi industri cetak kemasan dengan pengalaman kerja hampir 2 tahun. Kak Rani ini dapat merancang atau mengembangkan produk, memilih bahan kemasan yang sesuai untuk satu produk, serta memperkirakan kebutuhan kemasan yang dibutuhkan untuk produk kita. Nah, untuk promosinya, Kak Rani juga dapat membuat visual dan copywriting yang menarik untuk meningkatkan penjualan produk. Oke, lanjut. Nah, skill and software yang dimiliki oleh Kak Rani ini ada dapat menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dan Canva. Dan juga ada Microsoft Office, Visual Content Layouting, Packaging Design, dan juga Packaging Development. Nah, di sini ada professional experience-nya. Yang pertama ada mendukung dan mengembangkan peluncuran produk baru atau meningkatkan kemasan yang ada mengikuti tren pasar, lalu menghubungkan permintaan produk dari pemasaran dengan kemampuan pabrik. Dan masih banyak lagi seperti yang teman-teman dapat lihat pada layar. Nah, untuk job achievement-nya sebagai best grade 4 ya, of continuous improvement suggestion system of the month 2020. Lanjut ada accelerated development process through the only member who masters design software as well as standard packaging development. Oke, selanjutnya. Dan juga professional experience-nya sebagai freelance graphic design. Selanjutnya. Ya, untuk professional experience-nya pada saat education ya, mengambil partisipasi pada rapat kerja atau raker Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik DKI Jakarta periode 2017 sampai 2018 dan masih banyak lagi seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar. Ya, achievement-nya lulusan program pendidikan Politeknik Negeri Jakarta dengan predikat cum laude dan juga presenter at Seminar Nasional Teknologi Industri Cetak Kemasan atau TETA-Mekraf 2019 di Politeknik Negeri Jakarta. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Project dari Kak Rani ini ada aplikasi kemasan cerdas, time temperature indicator, ekstrak kunyit ya, untuk monitoring kualitas susu kedelai kemasan. Wah, keren sekali. Dan masih banyak
bagi teman-teman yang terpapar di layar. Oke, cukup pembacaan CV dari Kak Rani. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Rani dipersilakan untuk memulai sharing session-nya. Ini yang share screen saya atau panitianya? Bagaimana, panitia? Sebentar. Dari kami, Kak. Oh ya, oke. Ya. Saya mulai aja ya. Iya, Kak, silakan. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Bu Yeti, kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya mau sharing sedikit mengenai packaging development. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Stiani, biasa dipanggil Rani. Saya sekarang bekerja sebagai packaging developer di PT Metiska Pharma. Saya alumni TICK 2015, angkatan pertama. Ya, next. Sebelumnya, pada siang ini kita akan ngomongin apa aja sih. Yang pertama, ada introduction of packaging development, position at company, packaging development job desk, packaging development process, challenging part, dan Q&A session. Nah, di Q&A session ini akan ada sedikit reward untuk 2 penanya terbaik. Next. Sebelumnya, what do you know about packaging development? Teman-teman pasti juga udah sering dengar ya kata-kata packaging development itu sendiri. Iya, betul, pengembangan kemasan. Jadi, pengembangan kemasan ini sendiri adalah perpaduan antara sains dan art. Art di sini kita membuat desain visual yang dapat menarik customer, namun juga dengan pendekatan sains atau ilmu pengetahuan. Misalnya dengan produk-produk tertentu memiliki sifat tertentu, jadi kita harus menyesuaikan dengan baik gitu agar nantinya dapat memprotek produk, entertain and meningkatkan penjualan, namun tetap sesuai regulasi dan juga biaya produksi dari kemasan tersebut juga ekonomis. Next. Ada sedikit fakta nih, sebenarnya packaging development itu seberapa penting sih teman-teman. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa hanya butuh 7 menit saja si customer ini menentukan decision dia itu mau beli produk atau tidak ketika ada di supermarket, misalnya ketika melihat pajangan gitu ya. Nah, kemudian para pebisnis ini sebesar 30%-nya itu dilaporkan kenaikan pembelian setelah mereka melakukan improving packaging development mereka. Jadi, di sini tantangan kita sebagai packaging development ini adalah bisa nggak sih kita dalam waktu 7 detik mencuri perhatian customer agar mereka memilih untuk membeli produk kita. Gitu, teman-teman. Selanjutnya ada next. Di sini sebenarnya kalau packaging development itu ada di mana sih? Sebagian besar perusahaan menempatkan packaging development itu ada di bawah new product development. New product development ini kalau di kebetulan company saya itu jadi dibagi 3 lagi, business development, research and development, dan regulatory. Nah, research and development ini dibagi lagi menjadi formulation, packaging development, dan analytical development. Formulasi ini dia yang mengembangkan next. Ada sebenarnya packaging development itu ngapain aja sih? Apakah kita hanya sebatas mendesain aja? Enggak. Jadi kalau di kita itu packaging development anggotanya ada 3, 2 packaging development, 1 ada khusus kreatif desainernya.
Kalau yang 2 itu tentunya di sini kita membuat instruksi kerja atau prosedur. Prosedurnya itu yang kayak gimana sih? Jadi prosedur itu dimulai dari kayak instruksi kerja pengembangan produk, alurnya gimana. Kemudian ada juga prosedur untuk pengujian kemasannya tuh apa aja, itu dari kita yang tentukan, nanti QC yang meriksa. Kemudian kita di sini juga packaging material testing, itu dilakukan ketika misalnya dari procurement ada alternatif supplier atau supplier baru. Nah, itu kita wajib mengujinya apakah dia stabil atau tidak, apakah kualitasnya sesuai dengan COA yang diberikan. Terus kita juga desain dan membuat packaging specification. Spesifikasinya itu bisa berupa ukurannya, ketebalannya, material tentunya, kemudian misalnya itu dus, itu mau divarnish apa, dan lain sebagainya. Terus di sini kita juga melakukan kalkulasi produksi, kayak kebutuhannya dalam satu batch produksi misalnya itu kita ada 100 dus gitu ya. Jadi kita ngitung tuh ada misalnya kita butuh misalnya dia butuh brosur juga. Jadi kita butuh 100 dus, 100 brosur, dan misalnya dia pakai botol, berarti 100 botol. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita juga membuat batch record skala pilot dan skala massal. Batch record ini seperti prosedur atau alur gitu ya. Produksi misalnya langkahnya apa aja. Misalnya yang pertama itu masukkan botol ke dalam dus. Terus kemudian tutup dan letakkan dalam master box. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kita support data buat regulatory. Regulatory itu departemen yang tadi ada di bawah New Product Development. Jadi di situ kita akan submit ke mereka untuk mereka submit data ke Badan POM. Kemudian di sini kita juga tadi membuat desain dan memeriksanya. Terus kita juga meriksa color range atau proofprint packaging. Next. Kemudian seberapa penting sih packaging development itu? Terus penerapannya itu di pasaran gimana gitu kan? Teman-teman nggak perlu khawatir untuk bisa kerja di mana aja sih. Packaging development itu bisa di mana aja karena hampir semua industri membutuhkan packaging developer. Karena contohnya itu ya, yang pertumbuhannya paling cepat itu industri makanan, obat-obatan seperti obat-obatan seperti farmasi ini maupun kosmetik. Jadi nggak usah khawatir. Selanjutnya itu next ada setelah tahu job desk-nya apa, terus kebutuhannya itu gimana, selanjutnya ke proses packaging development. Kalau di company farmasi ini apa aja sih alurnya gitu ya. Yang pertama itu kita dapat new product suggestion atau usulan produk baru gitu ya dari BD atau business development. Jadi mereka kayak membuat semacam proposal yang udah disetujui oleh marketing dan juga oleh direktur. Nah, di situ mereka research dulu melalui banyak jurnal gitu ya. Terus mau kemasannya itu misalnya satu dus itu isi berapa strip, satu strip isi 6 kapsul gitu misalnya ya. Nah, itu dari usulannya si BD. Jadi selanjutnya tuh kalau kita udah dapat usulannya, kita tinggal memilih mau kemasan apa. Materialnya, kemudian kita melakukan pengujian. Jadi contohnya ini seperti yang ada di gambar, kalau material selection itu di industri packaging biasanya dia pakai botol HDPE yang warna putih ini. Kemudian ada juga dia botol yang warna coklat ini ada 2 jenis. Yang satu botol PET ataupun glass bottle. Jadi tergantung kalau dia sifatnya rentan gitu ya, kita pakai yang gelas gitu. Terus yang roll ini itu dia aluminium foil, kita buat blister dan strip. Terus kita testingnya itu juga di mesin-mesin produksi, seperti mesin filling botol yang ada di gambar kedua dari kiri. Kemudian di sebelahnya itu juga ada mesin strip. Mesin strip ini, jadi dia ada 2 roll itu, mesinnya berputar, kemudian obatnya itu masuk ke tengah-tengahnya. Seperti itu. Next.
Kemudian proses selanjutnya adalah kita bikin dummy atau prototype. Jadi dus yang udah diajuin itu kita buat bentukannya, muat atau enggak. Kemudian satu master block itu sama dengan corrugated. Jadi kita masukin tuh satu corrugated muat berapa dus gitu ya. Terus kita melakukan pilot scale. Pilot scale ini bedanya apa sih sama produksi massal? Kalau pilot scale ini skala kecilnya, dia itu besarnya 10% dari skala produksi. Misalnya skala produksinya kita buat 100 liter, jadi skala pilotnya itu cuma 10 liter. Nah, ini kita lakukan 2-3 kali. Setelah itu kita ambil yang udah kita proses itu untuk kita stability testing. Stability testing ini kita tempatkan dia di suhu ekstrim. Terus kita amati dari hari ke-0, hari kedua, hari ketiga, sampai nanti di bulan ketiga hingga bulan ke-6, ada atau enggak sih perubahannya, misalnya pemeriannya atau bentuk fisiknya gitu ya. Misalnya dia tablet, kok tadinya warnanya merah, sekarang jadi putih kan, jauh banget kan. Nah, itu berarti stability testingnya gagal. Tapi kalau dia tetap stabil, biasanya sih dia tetap sama dari hari ke-0 sampai bulan ke-6. Setelah misalnya stability testingnya oke, kita itu langsung sambil paralel nanya ke product development atau marketing. Dia maunya itu desainnya kayak gimana gitu. Karena dia nantinya memasarkan, jadi biar dia bisa juga menjual dengan maksimal, dia mengkonsultasikan apa aja request desain yang dia inginkan. Selanjutnya, next. Yang ketujuh itu, setelah desainnya udah disetujui marketing, kita bikin spesifikasinya juga, dan COA. COA itu Certificate of Analysis, biasanya dikeluarin dari supplier, misalnya mereka kirim barang, mereka kasih COA, jadi itu sama aja dengan spesifikasi. Tapi yang dari supplier gitu ya, dari produsen utamanya bahan baku tersebut. Nah, lalu di-submit ke Badan POM, yang submit itu regulatory. Nah, terus Badan POM ini akan mengkaji nih, apakah produk kita tadi itu stabil atau enggak, yang dari tadi proses stability testing, terus desainnya kita udah sesuai apa belum, misalnya udah ada komposisi, cara pemakaian, nah itu kalau semuanya udah jelas, nanti NIE kita itu atau nomor izin edar akan segera dipublish atau terbit. Nah, kalau NIE udah terbit, kita baru boleh jualan. Jadi kita boleh produksi massal gitu ya. Next. Sambil kita NIE keluar, kita langsung tempelkan nomor tersebut atau edit gitulah ya ke Outlook Design. Jadi Outlook Design kita tuh udah memuat nomor badan POM SD bla 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 sekian gitu. Terus kita kirimkan desain tersebut ke supplier melalui departemen procurement untuk mereka buat color range. Color range itu seperti proofprint. Jadi kayak mereka ngeprint 3 gitu, contoh dus, dalam warnanya itu mereka kasih 3, ada warna minimum, standar, dan maksimum. Nah, di situ kita lihat apakah warna yang kita kasih di desain kita dengan Pantone berapa gitu ya, kita lihat udah sesuai atau belum, terus toleransinya itu kejauhan atau enggak, misalnya minimumnya mudah banget nih, sementara sama dus Itu tidak ada. Oh, lalu akan kuapakan ini. existing yang di produk kita berbeda gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita terima. Nah, terus ada juga di sini PPOS. PPOS ini singkatan dari Proof Print on the Spot. Jadi kalau kita diburu launching nih, misalnya, contoh kasusnya kemarin ada vitamin D3000 kan, penjualannya itu lagi meningkat ya, karena emang lagi musim COVID, jadi kita ngejar supaya bisa memenuhi permintaan pasar gitu ya, jadi kita melakukan PPOS. PPOS itu pergi ke supplier, misalnya dia supplier cetak dus gitu ya, 4 offset, jadi mereka langsung cetak. Nah, di situ kita lihat warnanya. Apabila kita udah setuju, redaksionalnya semua benar, warnanya sesuai, toleransi warnanya nggak kemudahan atau ketuaan, dan marketing setuju, jadi kita bisa langsung approve di tempat gitu. Nah, di situ mereka bisa langsung cetak massal untuk mempercepat proses daripada mereka harus
cetak color range, kirim ke kita kelilingin, baru kirim lagi ke mereka, baru mereka cetak. Jadi PPOS sering dipilih untuk mempercepat proses sih. Setelah itu baru kita printing massal. Selanjutnya, sambil melakukan pencetakan kemasan, kita juga membuat master formula atau batch record packaging. Master formula ini lebih ke kalkulasi produksi yang tadi, kebutuhannya itu berapa aja sih, yang misalnya butuh dus berapa, brosur berapa, lalu foil berapa roll, lakban berapa roll, master box berapa roll. Nah, kita masukkan di situ. Kemudian batch record itu prosedur produksinya, namun skala massal di sini yang udah size-nya besar gitu. Kemudian di sini kita observasi 2-3 kali, maksudnya itu departemen produksi menjalankan produksi, namun diobservasi atau didampingi dengan R&D. Apabila semuanya lancar, habis itu kita bisa langsung serah terima kepada departemen produksi, dan produk tersebut statusnya udah bisa dijadiin produk reguler gitu. Selanjutnya, next. Ada, pasti teman-teman, kalau jadi packaging development itu apa sih yang paling susahnya gitu kan? Jadi yang paling challenging itu kalau menurut saya yang pertama itu targetnya padat merayap. Yang pekerjaan ini mungkin berlaku untuk semua pekerjaan ya. Cuma kalau spesifik di packaging development itu deadline yang bikin padat karena dalam 1 bulan misalkan ada beberapa produk yang harus launching di bulan tersebut. Namun setiap produk kan tentunya spesifikasinya berbeda kan. Mulai dari dia isinya berapa, warnanya mau gimana, bahannya apa. Itu kita dituntut untuk bisa fokus meskipun memegang banyak produk gitu. Kemudian yang challenging juga itu kita harus belajar cepat ya. Karena contohnya kayak trial mesin strip atau filling tadi itu kan kita memang pernah belajar elemen mesin ya, namun mesin-mesin tersebut kan kita sama sekali nggak tahu gitu ya. Kayak dari awal kita harus belajar mesin tersebut, cara kerjanya gimana sih, terus kalau ada masalah, kita harus bisa jadi problem solver gitu. Ini mungkin kurang ini gitu. Terus kita juga belajar GMP atau Good Manufacturing Practice, itu kayak pedoman dalam sebuah perusahaan itu harus bagaimana gitu. Terus kita juga harus belajar untuk komunikasi yang lebih jelas sama departemen lain. Karena packaging development kan dia berhubungan dengan banyak departemen ya, misalnya departemen produksi tentunya. Nah, kita kan trial mesin gitu ya, kan di milik mereka gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas. Kemudian dengan QC berhubungan, kalau mereka menguji kemasan, itu kan konsul ke kita juga. Terus dengan QA yang meriliskan produk, yang mengguide kita agar kita sesuai dengan CPOTB atau cara pembuatan obat yang baik, itu seperti kayak ISO gitulah ya. Terus kita juga berhubungan dengan PPIC, kayak tahu bahan kemas kita tuh di gudang sisa berapa sih, mau ada supplier alternatif nggak. Terus sama procurement juga, kalau kita butuh ada develop produk baru, nanti kita minta sampel produk baru ke mereka. Begitu sih, jadi ya cukup banyak gitu ya yang departemen berhubungan dengan kita. Terus dia itu dinamis banget. Kenapa dinamis? Untuk teman-teman yang takut bosen kerja di packaging development nanti di depan komputer gitu, nah itu nggak perlu takut karena kita itu kemana-mana gitu. Jadi kayak misalnya kita pergi ke produksi untuk trial, kita ketemu supplier gitu untuk print on the spot, atau untuk konsul misalnya kita trial produk mereka, terus misalnya trial botol baru nih, terus produk mereka itu pas kita trial banyak yang penyok, padahal itu melebihi batas standar. Nah itu kita bisa konsultasi langsung kepada suppliernya. Nanti supplier bakal ngasih saran atau solusi, atau kita lakukan trial bareng. Terus kita juga pergi ke perusahaan lain, misalnya kita mau bikin produk baru nih, tapi kita nggak punya fasilitas, jadi itu kita bisa numpang produksi di perusahaan lain gitu, bekerja sama. Nah itu kita juga pergi ke sana untuk observasi dan memastikan mereka mengerjakannya sesuai dengan batch record yang kita buat.
Kemudian, nah karena kita dinamis ini kita jadi bisa menciptakan relasi yang lebih luas lagi. Gitu. Terus next. Terus apakah mata kuliah kita di TICK ini dapat diamalkan gitu ya dalam packaging development? Nah, tentunya di sini bisa banget, seperti packaging material ini mau kertas maupun plastik-plastik gitu ya. Nah, ini bisa banget. Terus ada material testing juga seperti yang diajarin Bu Yeti di lab. Nah, itu kayak pengujian gramatur. Nah, itu bisa diamalkan banget. Terus ada packaging regulation juga seperti yang diajarin Bu Rina. Terus ada production calculation, terus color management dan printing teknologi. Jadi contohnya itu kayak printing teknologinya kita di offset gitu ya. Jadi mesinnya itu sama kayak yang ada di tempat kita, jadi kayak nostalgia gitu. Terus ada juga rotografur dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu takut karena bakal sejalur banget gitu. Next. Nah, ini ada sedikit tips. Jadi apa sih yang perlu dilakukan gitu ya sebagai newcomer atau fresh graduate seperti yang saya pernah alami dulu 2 tahun lalu gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus ada kekepoan gitu untuk belajar karena kan kita baru ya. Meskipun kita merasa udah ngerti gitu, udah pernah diajarin mata kuliahnya, namun kalau di lapangan itu dia ada beberapa adjusting gitu yang disesuaikan, yang mana kita harus belajar lagi. Terus yang kedua adalah yang perlu kita lakukan adalah membuat kesalahan, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget kita melakukan kesalahan. Dan nggak akan jatuh ke lubang yang sama lagi gitu ya. Namanya orang baru kerja, pasti nggak tahu gitu kan ya. Banyak yang nggak tahu, banyak yang harus disesuaikan. Terus, dan yang jangan dilakukan itu adalah ragu nanya sama senior. Karena ya kita baru gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kita nggak tahu culture perusahaannya kayak gimana, cara otorisasi dokumen, kalau mau usul ini, usul itu, prosedur kerjanya gimana. Jadi ya tentu kita perlu banget buat nanya ke senior maupun atasan kita gitu. Kemudian selanjutnya, next. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau sharing, boleh banget. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rani atas pemaparan materi yang tadi disampaikan. Materinya keren banget ya teman-teman, betul-betul menambah insight baru bagi kita semua. Sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab dan diskusi nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan nama, instansi, serta pertanyaannya pada kolom chat yang sudah disediakan. Ya, jika ada yang ingin bertanya langsung, boleh juga open mic, boleh banget nih. Biar ngobrol langsung sama Kak Rani. Iya, boleh banget. Nih sudah ada yang bertanya nih, Kak. Oh, nih dari Arya dari PNJ. Bisa nggak Kak kasih salah satu contoh produk yang udah Kakak kembangkan kemasannya sebagai packaging developer? Ada Alif Virgo juga itu ya, yang lebih duluan nanya. Oh iya. Aku coba jawab dari Muhammad Alif dulu kali ya. Bagaimana cara Kakak mengatasi permasalahan yang muncul pada stability testing? Nah, biasanya kalau dari stability testing itu kita lihat variabel yang mana yang membuat mereka itu nggak sesuai atau tidak masuk standar. Contohnya kalau dari kadar yang nggak masuk, itu kan bisa jadi karena dari formulanya itu emang nggak stabil kan. Jadi kalau kita lihat dulu akar permasalahannya itu yang mana,
misalnya tadi dari formula, ya berarti yang akan handle itu dari bagian formulasi. Gitu, misalnya mereka nggak stabil karena formula karena apa? Misalnya karena bahan bakunya misalnya udah mau ED atau expired date, nah itu mereka yang akan handle, gitu sih. Alif, apakah jelas? Oh ya, sama-sama Alif. Terus ada Arya ya. Iya, Kak. Aku jawab, bisa nggak Kak kasih salah satu contoh produk yang udah Kakak kembangkan kemasannya sebagai packaging developer? Ada. Contohnya itu produk vitamin D3, namanya itu D1K kapsul. Dia itu bentuknya ada strip sama dus. Mungkin teman-teman kalau iseng bisa lihat di Google gitu ya. Dia vitamin D, kemasannya itu dus, satu botol isi 30 kapsul. Jadi botolnya itu dia menggunakan botol HDPE tadi yang putih. Kalau ada di slide ingat botol putih, nah itu pakainya botol itu. Kemudian dusnya ini mereka karena emang pengen yang premium gitu ya, jadi mereka milihnya yang ivory. Sama varnishnya itu varnish UV. Kemudian dia itu kalau di satu corrugated itu muat 36 dus. Ya benar. Terus kalau misalnya yang dia kan ada dua bentuk sediaan gitu ya, ada yang bentuk botol sama strip. Nah, kalau stripnya itu dia isinya 10. Mereka minta request 2 karena emang mau memperbanyak varian gitu sih. Oke, Gimana, baik. Terima Arya? kasih, Kak. Selanjutnya, tadi ada yang raise hand, Kak. Boleh kepada Namira Hayani. Silakan open mic. Selamat siang, Kak Rani. Siang. Itu siapa? Saya saya Namira. Saya ingin bertanya, Kak. Kan Kakak Iya. angkatan pertama TICK nih ya, Kak. Iya. Gimana sih, Kak, perasaan Kakak pas benar-benar sebagai angkatan pertama TICK, terus habis lulus langsung kerja di industri, itu ada adjustment yang jauh nggak sih, Kak, sebagai angkatan pertama atau apa ya, ibaratnya kayak Kakak beneran openingnya dari TICK banget gitu loh, Kak. Iya. Gimana sih Kak perasaan Kakak pas awal-awal lulus dan masuk kerja di industri? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Nabila ya. Namira Kak. Oh ya, Namira, maaf. Awal-awal masuk kerja sih itu pasti nggak tahu kan gimana kalau pergaulan di kantor itu gimana, politik kantor itu gimana. Tapi kalau dari segi job desk itu perusahaan sih mempercayakan kepada kita banget ya, meskipun kita juga angkatan pertama, cuman karena mereka melihat kita jurusannya prodinya teknologi industri cetak kemasan, jadi itu langsung dikasih studi kasus gitu. Jadi di situ itu contohnya mereka kasih kasus yang harus saya selesaikan itu, mereka punya master box atau corrugated yang tertulis di situ misalnya maksimal ditumpuk 7 gitu ya. Nah, itu nggak sesuai sama realita di lapangan. Nah, kemudian di situ jadi harus investigasi gitu ya, kaget sampai nanya ke Bu Novi juga, sempat konsul waktu itu, kalau penumpukan master box itu rumusnya apa aja sih? Karena dulu pernah belajar gitu ya, cuman agak lupa. Yang diperhatikan tuh apa aja. Jadi kita harus tahu si master box itu ketebalannya berapa, kemudian kita juga harus ngelihat si gudangnya itu tingginya berapa sih, jadi biar sesuai penumpukan maksimalnya itu berapa gitu. Terus kagetnya itu apalagi ya? Ya lebih kepada ini sih, kayak dokumen dan alurnya itu kan kita sama sekali nggak tahu ya. Tapi kalau adjustment mengenai mata kuliah itu udah cukup aplikatif sih, meskipun baru angkatan pertama gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang berarti lebih aplikatif lagi gitu. Gimana Namira? Wah, baik. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terus ada dari Iya, Nabila Salma, Kak. Nabila Salma dulu. culture shock dari masa perkuliahan ke dunia pekerjaan. Culture shock, sangat shock ya. Jadi kalau bisa saya bilang, ya enakan kuliah.
Jadi teman-teman yang masih kuliah, nikmatilah masa perkuliahan, karena kalau kuliah kan bebannya ya matkul, belajar gitu ya. Kalau misalnya udah ke industri itu kan kita nggak dilihat kan mau kita baru lulus atau enggak, kita adalah sebuah karyawan di perusahaan, kita memiliki tanggung jawab yang sama, dan kalau salah ya, kalau itu sampai fatal ya kita kena SP gitu. Jadi kaget sih, jadi kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab sama tindakan kita maupun perbuatan dan juga apa yang kita lakuin. Itu sih. Gimana Nabila? Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak? Iya, PNJ. Bagaimana kakak memulai semua result of experience di bidang packaging development ini? Apa dimulai dari berbagai magang-magang kah? Lomba atau suatu penelitian? Kalau dimulainya itu, kalau magang, ya seperti teman-teman diwajibkan magang, itu aku juga magang. Waktu itu dapat di Enesis Group PT Herlina Indah. Dia ada di kawasan industri Pulau Gadung, itu ditempatkan waktu itu kita berlima dan di rolling gitu, jadi nyobain di bidang packaging development sama di QC sama di gudang. Jadi emang ngerasain kalau di packaging development itu kita udah mulai ngelihat approve print atau color range gitu, mulai dari situ sih, kayak sama yang sekarang sama gitu sama kerjaannya. Terus kalau di QC waktu itu sih udah mulai diajarin cara ngambil sampel kalau ke gudang itu gimana gitu, terus ngambilnya berapa, rumusnya apa, terus nguji-nguji juga misalnya kebocorannya gitu, kita udah mulai praktek di situ sama pengukuran dimensinya. Terus kalau magang kebetulan saya sekali itu saja ya, cuma teman-teman yang lain yang angkatan saya banyak juga yang magangnya tuh udah banyak gitu. Jadi kalau bisa dan kalau ada kesempatan magang, jadi sebisa mungkin dimanfaatkan menurut saya karena bermanfaat banget gitu. Apalagi kalau sesuai dengan kerjaan kita sekarang. Terus kalau lomba, ya beberapa kali ikut lomba, tapi kadang nggak juara gitu. Tapi kita dapat pengalaman sih, biasanya itu berkelompok 3 atau 4 gitu ya. Gimana? Via, jelas nggak? Cukup jelas, Pia? Cukup jelas ya? Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan terakhir, boleh, Kak? Siti Hajar, izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak mengembangkan ide-ide untuk mengembangkan produk baru maupun yang sudah ada, sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Kalau pengembangan produk itu biasanya kalau ada dia sebelumnya sudah pernah kita produksi yang serupa, itu tentunya lebih mudah ya. Kita bisa lihat dari yang ada di gudang kita atau yang pernah kita rilis, ataupun kita juga bisa lihat ke kompetitor gitu ya, misalnya vitamin D3 sejenis gitu, mereka tuh biasanya sediaannya apa sih, kayak misalnya kapsul. Kenapa sih kapsul? Misalnya karena lebih stabil, jadi kita juga pakai itu. Kalau untuk misalnya dus, kompetitor pakainya dia bahan yang duplex gitu, lebih murah. Kalau kita misalnya pakai ivory, nah itu tergantung sama marketingnya mau atau enggak. Nah, nanti kan mereka itu ada sama finance dihitungin tuh harga jualnya itu nanti bakal segini. Marketing mampu atau enggak. Kalau marketing setuju dengan material yang mahal gitu ya, dan mereka sanggup ngejualnya, jadi ya kita pilihnya yang lebih bagus daripada kompetitor. Gitu sih. Siti Hajar gimana? Oke, baik. Semoga cukup jelas ya, Siti Hajar, untuk jawabannya. Sama Nabila dan Tia. Oke, baik. Ya, pertanyaan dari Siti Hajar tadi adalah pertanyaan terakhir untuk Kak Rani. Selanjutnya nih Kak, sebelum kita tutup sharing session pertama ini, boleh nggak Kak kita dengar closing statement dari Kakak sebagai motivasi bagi kita semua Kak? Closing statement sebagai motivasinya itu lebih ke jangan berhenti belajar kali ya.
Karena mau kita kerjanya sekalipun sesuai dengan jurusan kita itu belajar tetap perlu, karena semakin kita tahu semakin kita tahu itu semakin banyak kita nyadar bahwa kita tuh banyak banget nggak tahu tentang hal-hal di dunia ini gitu nggak sih? Jadi ya jangan berhenti belajar meskipun kita udah kerja. Oke, baik. Wah, closing statement-nya benar-benar menambah motivasi dan semangat belajar ya teman-teman semua. Jadi harus tetap belajar. Semangat belajar. Ya. Terus berarti sekarang milih ini kali ya. Pemenang Penanya reward-nya. terbaik ya, Kak? Iya. Iya, boleh. Jadi Silakan ada buat Kak dua. Rani. Yang mana ya? Boleh, Kak, silakan dipilih. Tadi yang nanya on cam siapa ya? Lupa. Namira ya? Namira, Kak. Yang nanya open mic ya. Ya. Iya, satu Namira. Oh. Satu lagi siapa ya? Bagus-bagus, bingung. Lutfia kali ya. Lutfia, Kak. Oke, Iya. baik. Selamat Nanti kepada minta tolong Namira dan infoin Lutfia. nomornya. Gimana, Kakak? Ya udah. Baik. Selamat. Baik, selamat kepada Namira dan juga Lutfia untuk menjadi dua penanya terbaik di sesi sharing session bersama Kak Rani. Oke. Nah, sebelum Kak Rani pamit undur diri, kita ada sedikit hadiah nih Kak, berupa ucapan terima kasih dari kami buat Kakak, yaitu sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Murieti. Kepada Ibu Murieti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ini Mbak Rani, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing pengalaman dan apa ya yang sudah Mbak Rani jalani ya setelah kuliah. Iya, Bu. Sampaikan jadi bagilah ke adik-adik kelasnya. Sangat bermanfaat ya, karena buat mahasiswa yang sekarang ini kan belum kebayang ya kayak apa. Ini persembahan dari panitia untuk Mbak Rani. Diterima ya, Mbak? Iya, terima kasih banyak. Mbak Rani. Iya, terima kasih banyak Ibu dan panitia semuanya atas kesempatannya. Semoga sukses terus dan sehat terus. Amin, amin, amin. Amin. Jangan bosan-bosan ya, Mbak, kalau diundang. Kalau diundang. Itu ya, teman-teman. Baik. Ya. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rani atas materi dan cerita mengenai pengalaman di dunia kerja yang telah disampaikan. Ya, saya harap hal ini bisa menambah semangat bagi kita semua. Amin. Oke, teman-teman jangan pergi dulu karena selanjutnya masih ada kakak alumni yang gak kalah keren nih. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita ke pembicara selanjutnya, yaitu Kak Ajeng, selaku alumni TICK tahun 2015 dan packaging engineer. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Ajeng. Mohon maaf, harap ditunggu sebentar ya.
Oke, baik, sudah tampil. Ya, bisa lihat ya dari CV Kak Ajeng ini pendidikannya sebagai alumni dari SMA Negeri 49 Jakarta. Lalu pendidikan terakhirnya Politeknik sebagai mahasiswi lulus sebagai alumni Politeknik Negeri Jakarta. Prodi D4 Industri Teknologi Industri Cetak Kemasan. Selanjutnya. Ya, untuk work experience-nya ada desain dan pengembangan kemasan dari bulan 8 2019 sampai sekarang di PT Temprina Media Grafika. Lalu ada membuat desain kemasan sesuai dengan customer brief dan juga merancang serta membuat gambar teknik pengemasan berdasarkan brief dan standar produksi kemasan, dan masih banyak lagi seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, ini work experience-nya sebagai peneliti mahasiswa S1 di Balai Besar Litbang Pasca Panen ada tahun 2019 sampai Agustus 2019. Lalu melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kontrol atmosfer storage dan modified atmosphere packaging pada buah salak dengan melakukan beberapa pengujian, seperti uji vitamin C, uji kadar air, uji kesamaan yang dapat dititrasi, dan juga uji padat larut. Dan masih banyak lagi yang seperti teman-teman bisa lihat pada layar screen. Untuk training workshop-nya sebagai partisipan of DKV Copywriting Training dan Certification at BPRTIK Kominfo, lalu juga sebagai presenter at National Seminar Inovasi Media Kreatif dalam Revolusi Industri 4.0. Oke, berikut CV dari Kak Ajeng. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Ajeng dipersilakan. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah Oke, baik. kali ini kenalin dulu, saya Ajeng, lulusan juga seperti Rani, TICK 2015. Saat ini saya bekerja di PT Temprina sebagai Packaging Design and Development. Nah, setelah ini bakal saya jelasin tentang Packaging Development for Branding and Promotion. Tapi masuk juga ke job desk saya yang saya lakukan sekarang. Oke. Nanti ini PPT-nya dari panitia atau? Boleh, Kak, dari kami, Kak. Ya. Oke. Lanjut aja. Boleh. Oke, ini temanya packaging development for branding ya, karena sebagai packaging development juga punya peran untuk menambah nilai promosi nih untuk produk yang dikemas sendiri. Oke, lanjut. Pertama-tama saya pengen jelasin dulu fungsi dari packagingnya itu sendiri gitu, karena sebagai packaging development atau packaging engineer juga harus tahu apa fungsi-fungsi dari packaging itu sendiri gitu. Pertama itu ada fungsi containment. Nah, fungsi containment itu lebih ke fungsi mengemasnya kemasan itu sendiri gitu, agar mencegah ada yang kebocoran atau kehilangan isi produk di dalamnya. Jadi kalau misalkan kemasan yang terbuka kan isinya bakal berceceran ya. Terus yang kedua lanjut, ada fungsi protection. Ini protection itu lebih melindungi dari efek-efek eksternal ya, atau kerusakan-kerusakan fisik dari luar gitu. Misalkan kan kalau packaging itu kan, packaging dari produk itu kan melalui proses distribusi yang panjang ya, sampai ke konsumen gitu. Nah di situ proses distribusi itu nggak hanya lewat mesin aja, tapi lewat orang-orang tertentu yang kadang dilempar-lempar aja gitu. Nah itu fungsinya untuk fungsi packaging untuk protection. Yang kedua itu preservation. Preservation itu fungsi menjaga agar produk di dalamnya itu awet. Kan kalau produk itu sendiri kalau dibiarkan nggak dikemas, nggak ditutup, itu kan bisa menyebabkan kebusukan ya, atau kerusakan dari produk itu sendiri. Makanya packaging itu punya fungsi sebagai fungsi preservation gitu. Terus yang keempat ada
Fungsi information, oke. Jadi kan kalau produk itu kan nggak ngomong sendiri ya, dia itu apa, brand dia apa. Nah itu dibantu oleh kemasan. Nah di kemasan itu sendiri biasanya ada informasi mengenai nama produk, jenis produk, gambar produk, komposisi, nilai gizi, dan lain-lain juga. Oke, yang keempat ini fungsi promotion ya. Jadi fungsi promotion nanti lanjut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini hubungannya dengan branding ya. Jadi pertama marketing mix itu kan ada 4 ya, ada 4 nih. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk itu kan dinilai dari orang itu pertama dari packagingnya gitu. Orang pertama melihat pasti packagingnya dalam membeli suatu produk gitu. Jadi memberikan jika packaging udah memberikan kemasannya itu, kesannya itu, jadi dilihat tuh desainnya, warna-warnanya atau isi-isinya seperti itu. Oke. Yang kedua itu dari harganya. Oke, produk yang mahal itu kan nggak mungkin ya dari packagingnya itu dibuatnya kayak biasa-biasa aja gitu. Pasti makin tinggi harga produknya, makin tinggi kualitas produknya itu harus memiliki packaging yang mahal gitu. Nah di sini tuh tugas kita gitu untuk membuat packaging yang lebih stand out, lebih kelihatan premium, lebih kelihatan bagus untuk membuat produk-produk di dalam itu kelihatan berharga, lebih kelihatan berkualitas tinggi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini promotion ya. Jadi promosi untuk packagingnya itu sendiri nggak hanya dari packagingnya itu sendiri, jadi dibantu oleh yang namanya packaging POSM. Nanti saya akan jelasin POSM dan atau POP itu apa. Jadi untuk membantu promosi dari produk itu sendiri. Tuh. Nah ini kalau yang place itu bukan tentang hanya produk itu habis dijual, tapi itu proses distribusinya sampai ke tangan konsumen gitu. Jadi packaging itu agar menjaga sampai di tangan konsumen itu tetap dalam kualitas yang baik. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa faktor yang faktor-faktor packaging yang menyebabkan consumer buying behavior gitu. Yang pertama itu ada packaging color. Oke, yang kedua ada packaging material. Yang ketiga font style, innovation, design wrapper, printed information, dan background image. Nah, kalau packaging color-nya itu warna dari packagingnya. Nah, terus packaging material juga macam-macam itu ada kertas, dari plastik, atau kaleng. Nah, ini untuk font style-nya sendiri macam-macam ya, ada serif, ada sans serif, gitu. Nah, innovation itu dari inovasi kemasannya itu sendiri, gitu. Terus design wrapper itu kan kado ya, seperti pembungkus gitu. Nah ini lebih ke patternnya gitu. Terus printed information itu informasi-informasi yang ada di dalam packagingnya itu. Terus sama background image. Background image itu gambar-gambar yang ada packagingnya yang lebih terlihat lebih besar gitu di bagian packagingnya. Oke, nah ini POSM atau POP. POSM itu singkatannya dari Point of Sales Material. Nah, kalau POP-nya sendiri itu dia cuma berbeda pihak. Kalau POP itu dari pihak pembeli, kalau POSM itu dari pihak menjual ya. Biasanya dia POSM itu fungsinya itu sebagai display untuk menarik perhatian pelanggan agar dapat mencari tahu lebih lanjut tentang brand atau produk. Nah, karena informasi-informasi yang dalam packaging itu nggak banyak ya untuk promosi. Misalkan kayak beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1, atau cuman harga goceng gitu kan kadang nggak ditentuin di dalam packaging primernya sendiri, karena biasanya produk-produk itu udah
kalau udah terkenal itu biasanya packagingnya itu aja gitu. Jadi repeat aja. Jadi dia cara untuk mempromosikannya itu dengan menggunakan POSM. Nah, contoh-contoh POSM itu ada dangler itu seperti kayak poster kecil yang suka di supermarket. Nah, ini ada juga yang pakai inner, yang saya buat itu yang khusus packaging ya. Itu ada inner atau outer box. Terus ada dalam bentuk tray, ada dalam bentuk shelf branding. Itu contohnya pakai top shelf atau tabletop ya. Terus ada dalam bentuk sleeve, itu juga related sama packaging, dan leaflet atau wobbler. Ini saya bukan bawa brand, jadi ini sebagai contoh aja ya. Misalnya itu yang paling atas itu namanya sleeve, jadi khusus untuk naruh sachet gitu. Terus yang bentuknya vaseline warna hitam itu namanya tabletop. Terus yang tengah itu namanya hanger. Nah, yang bawah-bawah itu namanya tray, yang tengah itu namanya box ya. Dan sebelahnya paling belakang itu namanya tabletop. Itu termasuk produk-produk POSM yang membantu suatu produk untuk nambah nilai jual atau nilai promosinya gitu. Karena nggak semua produk packagingnya itu memberikan informasi-informasi untuk promosi. Oke, setelah ini saya menjelasin step-step packaging development untuk lebih packagingnya yang paper based. Dan di sini dari kan kalau tadi Rani itu dia dari pihak produsennya ya. Kalau di sini jadi saya sebagai pihak suppliernya gitu yang membuat packagingnya gitu. Jadi rata-rata nggak semua produsen itu emang memberikan desain full atau desain, kadang hanya flat design aja, nggak memberikan bentuk technical drawing-nya seperti itu. Yang pertama itu biasanya ada brief, kita nerima brief dari klien atau customer-nya. Kayak yang kedua itu kita membuat technical drawing atau desainnya. Jadi misal contohnya ya, customer itu nggak selalu, tadi saya bilang nggak selalu memberikan desain atau technical drawing dari packaging itu sendiri. Jadi kita di sini harus membuat lagi atau mencari ide baru untuk packaging dari produsen itu sendiri gitu. Yang itu membuat mock up atau sampel. Setelah itu approval. Nah, di approval ini biasanya yang tadi Rani bilang juga, karena kan perusahaan kami itu saling related ya, dari produsen sama suppliernya gitu. Nah, ini approval ini seperti kayak color range atau dengan menggunakan COA seperti itu untuk setelah kita ngasih sampel. Terus yang terakhir baru proses produksi. Nah, saya next. Nah, yang pertama itu brief. Kalau klien itu biasanya ngasih brief tuh seperti apa sih? Nah, ini biasanya dia ngasih tahu dulu produknya apa. Produknya contoh misal dia produk kosmetik atau produk makanan, atau juga itu dia itu kemasan primer atau kemasan sekunder atau tersier atau seperti itu. Yang kedua ada fungsi. Nah, fungsinya itu dia fungsi dari packagingnya itu untuk packaging yang POSM atau packaging produk. Nah, packaging produk itu yang packaging yang emang dibuat untuk mengemas produknya, bukan kalau POSM kan untuk yang promosionalnya ya. Terus yang ketiga, ada dia ngasih tahu pengen teknik cetak apa, kan teknik cetak banyak ya, ada offset, ada flexo, ada roto, tapi kalau yang paper based packaging itu lebih ke packaging, lebih ke offset dan flexo gitu. Yang keempat, itu dia biasanya cuma memberikan dimensinya dalam bentuk panjang kali lebar kali tinggi. Nah, juga ngasih tahu locking sistemnya seperti apa. Kan locking system itu ada lock bottom, crash lock, dan seal ya. Yang lock bottom itu dia bisa terkunci otomatis jika dilipat seperti itu. Terus ada yang seal harus menggunakan lem juga. Terus ada material, biasanya customer itu pengen nih bahannya ivory atau duplek atau art karton atau brown craft, SPE, infraboard atau akrilik. Biasanya untuk POSM ini pakainya duplex, infraboard,
akrilik, kadang juga ada yang corrugated juga. Nah, biasanya juga dia pengen ngasih tahu nih UV finishingnya itu ada UV, spot UV, water based coat, dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh aja, pertama ini technical drawing ya. Technical drawing itu jadi yang paling kiri itu namanya panjang, yang kedua yang paling kiri itu namanya lidah lemnya, terus yang keduanya itu panjang, terus lebar, panjang, lebar, baru itu tingginya. Nah, bagian bawahnya itu namanya crash lock, itu sistem lockingnya, jadi di lem nanti pas dibuka itu bisa langsung kebuka, bisa langsung terkunci, terus susah dibuka lagi gitu. Oke, lanjut, contoh technical drawing ada lagi. Nah, ini ada lagi, ini namanya lock bottom ya. Lock bottom, dia itu bawahnya itu nggak pakai lem. Yang tadi kan pakai lem, ini nggak pakai lem sama sekali. Nah, kalian harus tahu juga nih, kalau misalkan bikin technical drawing untuk packaging development, di sini tuh ada sudut-sudutnya, ada rumus-rumusnya juga. Jadi nanti mungkin next time kita bisa belajar lagi ya untuk detailnya. Tapi di sini mungkin untuk reference aja. Oke, next ini sekali lagi ini bukan bawa brand ya. Ini untuk misalkan dia ngasih desain biasanya flat dan dalam bentuk packagingnya itu belum secara dalam bentuk technical drawingnya itu belum teknikal gitu. Jadi masih biasanya kotak-kotak aja. Nah, di sini udah kalau desainnya udah dimasukin ke technical drawing seperti itu. Nah, ini proses menggunakan proses approval itu harus biasanya customer itu dia minta blank sampel atau mock up. Nah, ini contoh blank sampel, dia itu belum ada desainnya ya. Biasanya kalau di dunia industri gitu klien-klien ini dia pengen blank sampel dahulu baru mock up itu yang ada desainnya. Nah, jadi misal minta cuman kayak 2 pieces untuk approval, sisanya dia minta lagi 30 pieces untuk testing seperti itu. Terus next. Nah, ini cara buat blank sampel itu ada namanya mesin table cutting ya. Table cutting itu dia itu otomatis, jadi kita udah masukin technical drawing-nya ke sistem. Nah, di sini mesinnya tinggal membaca gitu. Tinggal potong aja sama lipatan-lipatannya juga mereka udah bisa membaca gitu. Jadi kita udah jadi tinggal ngelem aja dan membentuknya. Oke, setelah itu saya ada studi kasus ya, contoh nih, misalkan klien dari perusahaan maju mundur cantik ingin membuat packaging POSM dalam bentuk tray. Produknya adalah hand body sachet. Nah, klien ini ingin terlihat stand out gerak penjualan dan tidak mudah jatuh. Bahannya menggunakan bahan corrugated. Nah, jadi kita udah tahu di sini produknya sachet seperti itu dan dia nggak mau produknya itu jatuh-jatuh ya. Nah, gimana caranya kita membuat packaging agar sesuai dengan yang klien inginkan seperti itu. Lanjut, nih ini untuk referensi aja ya. Ini dalam bentuk seperti ini technical drawing-nya. Jadi bawahnya dalam sistem locking crash lock, terus menggunakan bahan corrugated. Nah, itu agar produk yang nggak jatuh, kita bikin yang namanya partisi. Partisi itu seperti yang technical drawing yang bagian atas itu, partisi nanti dimasukin ke dalamnya, jadi nanti produk-produknya dimasukin di atas itu gitu. Nah, itu fungsinya agar produk-produknya nggak jatuh. Gitu. Oke, ada studi kasus lagi. Klien dari perusahaan PT XYZ ingin membuat packaging POSM dalam bentuk inner box. Produknya adalah sampo dan conditioner, jadi ada 2 botol. Klien ingin agar kedua produk tersebut terlihat walau ada di dalam box. Nah, ini. Dan itu produknya itu nggak mudah goyang, meskipun itu dia terguncang gitu di dalam produk packaging POSM-nya itu. Bahan menggunakan corrugated dilapisi brown craft dengan menggunakan teknik cetak offset. Itu. Nah, masalahnya di sini menggunakan teknik cetak offset itu kan nggak semuanya tercetak dengan baik kalau dengan menggunakan bahan brown craft ya. Jadi di sini pertama technical drawing-nya dulu nih, kita
Di tengah-tengah itu yang paling kiri itu dia adalah namanya partisinya, itu fungsinya agar produknya itu walau diguncang tidak bakal jatuh-jatuh atau goyang-goyang gitu. Nah, terus itu yang tengah ada yang namanya window. Window itu fungsinya biar produk dalamnya kelihatan. Tadi kan dari briefnya itu dia mau produknya kelihatan ya. Kita harus membuatnya sesuai brief dan terus agar nggak jatuh-jatuh juga di atas tutupnya itu kan produknya 2 botol ya. Kalau misalkan produknya gampang kebuka di atasnya, dia pasti klien itu nggak mau. Jadi kita harus bikin locking juga di atasnya itu. Seperti itu. Nah, hasil jadinya seperti ini ya. Ini saya blur ya. Nah, situ dalamnya kelihatan kan ada partisinya. Bentuknya dia itu cetak offset tapi di luarnya itu diganti bukan bahan brown craft, jadi bahan duplex tapi terlihatnya jadi seperti brown craft. Oke. Sepertinya sudah ya. Kita akhiri. Ini bahasnya agak teknikal sedikit mungkin. Tapi untuk nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa belajar itu membuat technical drawing karena di situ kan ada rumus-rumusnya juga, ada sudut-sudutnya juga. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh? Ya, boleh Kak. Terima kasih kepada Kak Azang atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ya, materinya keren banget ya teman-teman, betul-betul menambah insight baru kita kan. Karena lebih menambah tentang ada technical drawing ataupun brief dari konsumen gitu. Oke, sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab dan diskusi nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan nama, instansi serta pertanyaannya pada kolom chat ataupun juga boleh raise hand, nanti akan diminta untuk open mic. Oke nih Kak, ada pertanyaan pertama dari M. Ali Vigo. Dari PNJ, izin bertanya, sumber yang sering Kakak gunakan untuk membuat technical drawing? Sumber yang sering Kakak gunakan untuk membuat technical drawing. Maksudnya sumber itu ide ya? Apa gimana? Iya, Kak. Mungkin atau referensi, Kak. Nah, sebenarnya untuk referensi ya, kita tuh sebenarnya waktu awal kerja itu udah dikasih namanya knowledge, kayak semacam ini ada bentuknya tray. Nah, tray itu biasanya bentuknya seperti ini, atau inner box itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi untuk sumber sendiri ya, kita emang awalnya harus belajar gitu dari awal. Itu. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk yang lebih lebih rumit-rumit gitu, itu biasanya kita cari-cari referensi aja di internet, mau bentuknya seperti misalnya ada lengkungan-lengkungannya seperti apa gitu. Itu sih. Dan kita tuh juga pasti gimana ya, kalau misalkan udah ada brief dari customer itu sendiri, kita tuh bisa bakal ngembangin sendiri gitu. Karena rata-rata para customer itu biasanya dia cuma udah punya pengen kita bentuknya seperti apa, jadi kita tinggal bikin technical drawing-nya aja gitu. Itu sih, siapa? Alif, Kak. Iya. Oke, cukup menjawab ya, Alif. Oke, boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, ada peserta yang raise hand. Namira Hairani, dipersilakan open mic-nya. Assalamualaikum, Kak Jeng. Iya, Namira. Waalaikumsalam. Kak Jeng, saya mau nanya. Kan kalau dulu tuh pas masa kuliah kita belajar technical drawing-nya tuh melalui gambar teknik gitu kan, Kak, pakai AutoCAD. Nah, kalau Kakak gitu sekarang di tempat kerja Kakak, technical drawing-nya biasanya pakai software apa aja sih, Kak? Atau mungkin Kakak punya tips atau ide untuk kita yang pengen belajar technical drawing juga gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk technical drawing biasanya kita pakai Adobe Illustrator atau enggak pakai namanya software Artioscat. Nah, kalau Illustrator itu dia masih manual ya, kita bikin garis satu-satu gitu. Terus ukurannya kita kita pasang satu-satu, terus di alignment masing-masing. Nah, kalau Artioscat itu dia lebih
apa ya, lebih gampang gitu. Dia walaupun jarang dipakai juga, tapi Artioscape itu lebih auto jadi gitu. Jadi misalkan kita udah masukin ukurannya sekian, bentuknya pengen kayak gini, mereka udah ada contohnya sendiri gitu. Nah, itu bisa langsung kelihatan nih, dalam bentuk 3D-nya pun langsung kelihatan gitu. Sekarang kan udah dimudahkan juga ya sama software jadinya. Tapi lebih sering itu pakai Adobe Illustrator sih. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silakan boleh raise hand-nya, ataupun kalau tidak bisa open mic boleh diketik di kolom chat. Ada nih Kak di kolom chat, dari Rara, dari PNJ, skill apa saja sih Kak yang dibutuhkan untuk jadi packaging engineer atau developer? Oke, skill apa saja? Oh, oke, pertama dari segi teknikal kita harus punya skill di bidang desain. Karena desain pun itu sendiri kan menggunakan software-software kayak Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop ya. Nah, terus yang kedua kalau secara soft skill kita harus bisa komunikasi karena gini, sebagai packaging development itu harus saling berkesinambungan sama marketing dan customer itu sendiri. Kadang kita juga harus langsung berkomunikasi sama customer itu sendiri gitu. Nah, terus kita juga berhubungan juga nih sama orang produksi nih. Misalkan kita punya ide yang luar biasa banget nih, misal ya. Nah, di situ juga harus punya bisa berkomunikasi gitu sama pihak produksi. Kita bisa masuk ke mesin apa aja nih, bisa proses apa aja nih gitu. Itu Rara. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Rara. Oke, pertanyaan dari Rara itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab. Ajeng. Oke, baik. Makasih semua udah nanya. Nah, selanjutnya nih Kak, sebelum kita tutup sharing session sesi kakak ini, boleh nggak kita dengar closing statement dari kakak sebagai motivasi bagi kita semua Kak? Oke, closing statement dari saya sih, kan kalian banyak di sini masih mahasiswa ya. Kalau misalkan kalian di sini masih merasa kayak kecemplung atau gimana, saya tuh gini deh, telan aja gitu. Telan aja, karena kalian harus tahu di luar sana itu banyak yang cari kalian, apalagi packaging development tadi yang Rani bilang juga, banyak yang membuka lowongan untuk packaging development gitu, kayak perusahaan-perusahaan mungkin FMCG atau perusahaan yang percetakan pun atau perusahaan yang emang industri desain pun butuh bidang-bidang packaging seperti itu. Walaupun nggak cuma desain packaging ya, tapi secara packaging secara meluas gitu. Banyak yang cari, jadi kalian boleh nge-explore dari awal kalian kuliah, ikut training itu kalian pokoknya jangan ngerasa kalian ngapain kuliah di sini nih gitu. Jadi ya semangat aja gitu. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Iya, banyak Ajeng. Wah, closing statement-nya benar-benar nambah motivasi banget ya teman-teman yang tadinya masih ragu-ragu, khawatir, terus kemana. Tapi karena dari closing statement Kak Ajeng untuk mengingatkan kita kalau sebenarnya kita juga banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan tersendiri. Oke, lanjut sebelum Kakak Ajeng pamit undur diri, kita ada sedikit hadiah nih Kak, berupa ucapan terima kasih dari kami buat Kakak, yaitu sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Muriati kepada Ibu Muriati, dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Endang atas sharing pengalamannya. Iya, sama-sama Ibu. Buat adik-adik kelasnya. Jangan ini Mbak ya, langsunglah kalau masih sharing. Ya, makasih banyak Mbak Endang ya. Iya, sama-sama. Ini ada hadiah nih, dia dari adik-adik kelas udah disiapin, mau diterima. Iya Bu.
Oke. Silakan Mbak Halita. Baiklah, selesai sudah sharing session dan sesi tanya jawab bersama Kak Rani dan Kak Ajeng. Selanjutnya, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menambah ilmu dan dapat diimplementasikan di masa mendatang. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta kuliah sharing session yang telah hadir hingga akhir acara ini. Apabila terdapat kekurangan yang saya ucapkan, saya mohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada Ivan selaku MC. Acara sharing session pada siang hari ini untuk Ivan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Halisa yang telah memandu acara sharing section pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Rani dan Kak Ajeng atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa menambahkan insight dalam kehidupan kami ke depannya. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal dari kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara kuliah umum dan sharing section berikutnya. Namun sebelum saya tutup acara ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya buat para alumni yang sudah berkenan hadir. Dan juga buat para peserta PJK 5B. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Enggak ada kotak pertama dokumen B. Terima kasih dari ini buat Pak J, Bu Rina, para panitia. Saya izin les dulu ya, Mas. Mbak. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Tolong Jawabannya udah kali ya. Ini musiknya matiin. Ini udah belum?